Di tengah malam yang pekat, suara ombak di pantai Mandalika mengiringi bisikan rencana keji Dewi dan Bang Zack. Di balik tawa mereka yang tenang, tersembunyi strategi berbahaya jebakan maut untuk Topan dan Pak Rungkat. Kita kirim sinyal palsu lewat radio tua itu. Bilang kalau ada jejak ayahmu di Pulau Gili Anyar, ujar Zack sambil menyeruput kopi hitam. Dewi mengangguk, matanya bersinar licik. Mereka tahu, Topan takkan tahan jika menyangkut masa lalu ayahnya. Topan dan Pak Rungkat akhirnya terpancing. Dengan perahu kecil dan semangat yang membara, mereka menyeberang menuju pulau terpencil yang jarang disinggahi, pulau yang konon dikutuk dan tak terdaftar dalam peta wisata manapun. Begitu tiba, Topan langsung merasa ada yang janggal. Tak ada sinyal, tak ada penghuni, dan perahu yang mereka tumpangi sudah berlubang kecil, perlahan tenggelam di telan gelombang. Kita dijebak, Pan, kata Pak Rungkat lirih. Melihat asap dari kapal yang menjauh, Bang Zack dan Dewi ternyata mengawasi dari kejauhan dengan teropong. Tawa mereka pecah, seolah kemenangan telah diraih. Sementara itu di tempat lain, 3 orang sahabat Topan, Robi Peot, Kona, dan Dot, mulai gelisah. Tak sudah 3 hari tak ada kabar dari Topan. Kona yang dikenal dingin, kini mulai panik. Ini bukan gaya Topan. Dia selalu kirim sinyal tiap sore, ujar Robi Peot dengan suara serak. Tanpa mereka pun mulai menyusuri jejak terakhir. Yang ditinggalkan, rekaman suara di walkie-talkie, rekaman samar, Pulau Anyar, jejak ayah. Dengan bekal seadanya dan kapal kecil curian dari dermaga rahasia, mereka bertiga belayar malam-malam. Angin kencang, ombak tinggi, dan aroma konspirasi mengiringi perjalanan mereka. Di Pulau Gili Anyar, Topan dan Pak Rungkat mulai bertahan hidup. Mereka membuat tempat berlindung dari daun kelapa dan ranting kering. Namun ancaman lain mulai mengintai. Ular laut, kelaparan, dan sesuatu yang bersembunyi di balik semak malam. Mereka pasti datang, ucap Topan yakin. Tapi di hatinya mulai tumbuh keraguan. Kalau Dewi tahu dia hidup, dia takkan membiarkan satu pun dari mereka keluar dari pulau itu. Di Mandalika, Dewi dan Zack berpesta pora. Sampahnya meledak di balkon villa mewah mereka. Akhirnya si anjing tua dan anak mafia itu terkubur hidup-hidup, kata Dewi sambil berdansa. Zack tertawa puas. Kita bisa ambil wilayah selatan tanpa perlawanan. Geng Topan sudah tanpa kepala. Sekarang, kita tinggal tunggu waktu sebelum kita jadi penguasa Lombok. Tapi pesta mereka tak berlangsung lama. Di tengah malam, sebuah pesan rahasia dikirim oleh informan bayaran. Dot, seseorang di dermaga, melihat kapal kecil mengarah ke Gili Anyar. Dewi terdiam. Mereka mulai mencari. Zack bertanya. Dewi hanya menatap kosong ke arah laut. Kalau mereka sampai temukan Topan, kita harus selesaikan sendiri urusan ini. Sementara itu, Robi Peot, Kona, dan Dot akhirnya mendarat. Tapi bukan sambutan hangat yang mereka temukan. Sebaliknya, jejak kaki, sisa api unggun, dan darah di pasir putih. Mereka berlari menyusuri pantai, meneriakkan nama Topan dan Rungkat. Tak ada jawaban. Sampai akhirnya, dari balik hutan kelapa, muncullah Pak Rungkat lemas dan penuh luka. Mereka jebak kita, Dewi, Zack, gumamnya. Robi mengangkatnya dan memanggil Kona untuk terus mencari. Topan! Waktu tak banyak, angin berubah. Langit mendung, badai akan segera tiba. Dewi dan Zack menyadari keberhasilan mereka tak sepenuhnya pasti. Mereka naik speedboat malam itu juga, bersiap menuju pulau itu untuk memastikan semuanya benar-benar berakhir. 2 kekuatan besar, Robi Peot dan kawan-kawan di satu sisi, Dewi dan Zack di sisi lain, akan segera bertemu di pulau yang sama. Tapi hanya satu yang akan keluar hidup-hidup. Dan di antara semua itu, Topan berdiri di atas tebing menatap cahaya dari kejauhan. Aku akan kembali, tapi kali ini takkan ada ampun.